Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang berjudul Biaya Tenaga Kerja Langsung. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Yuda Satria Pratama, nomor Taruna 2101422. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Maman Isatria, nomor Taruna 2101254. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Aurana Dinda Malika, nota 2101059. Ya, yang pertama tentang pengertian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam proses produksi, yaitu sejumlah anggaran yang punya kekuatan keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Sebelumnya mungkin masih ada yang belum paham tentang apa itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung biasa juga disebut direct labor cost. Juga dapat diartikan sebagai jumlah upah kerja, sejumlah upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan, di mana para karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi. Dalam kasus ini biaya tersebut dapat ditelusuri dari kegiatan pengolahan bahan hingga menjadi sebuah barang jadi. Contoh dari direct labor cost ini meliputi upah serta gaji operator mesin, dan lainnya. Dalam beberapa bisnis, bahkan pengeluaran ini jumlahnya lebih dari gaji yang dibayarkan kepada karyawan, dikarenakan hal ini mencakup sejumlah tunjangan lain, mulai dari asuransi kesehatan, kompensasi, tunjangan kontribusi pensiun, dan juga sejumlah pajak gaji dari karyawan. Dan selanjutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja. Perusahaan perlu melakukan perencanaan tenaga kerja. Hal ini dapat menjadi dasar dalam menetapkan anggaran. Beberapa besarnya biaya tenaga kerja. Ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam melakukan perencanaan tenaga kerja. Pertama adalah pencarian atau penarikan tenaga kerja. Kedua adalah besarnya gaji dan upah yang harus diterima pekerja. Ketiga, pengawasan terhadap tenaga kerja. Keempat, pelatihan bagi tenaga kerja baru. 5, evaluasi serta spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan tenaga kerja. Yang terakhir adalah kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya adalah mengapa harus menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung? Karena anggaran tersebut akan dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya direct cost labor per unit. Data tersebut nantinya akan dipakai untuk menentukan harga pokok produk per unit. Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk menentukan besarnya biaya overhead dan bahan baku pabrik. Besarnya biaya anggaran itu untuk direct labor cost setahun sangat tergantung dengan berapa anggaran jam kerja dan per jam kerja langsung. Jadi tentang terperincinya tentang upah yang dibayar pada tenaga kerja langsung selama periode yang akan mendatang. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah manfaat menyusun biaya tenaga kerja langsung. Terdapat 4 manfaat yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Dalam artian perusahaan pasti tidak mau sampai merugi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhitungan penetapan biaya tenaga kerja. Apalagi tenaga kerja ini merupakan salah satu yang terpenting dalam proses produksi. Dengan terlebih dahulu menetapkan kisaran biaya tenaga kerja langsung, perusahaan setidaknya tidak akan merugi. Yang kedua adalah pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efisien. Karena sebelumnya sudah dihitung dan diestimasi dengan benar, maka pengeluaran perusahaan untuk biaya ini pasti tepat. Perhitungan estimasi biaya tenaga kerja yang tidak tepat bisa jadi menyebabkan sebuah perusahaan itu akan merugi. Hal ini dikarenakan biaya
untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja langsung, bisa dibilang tidak sedikit. Yang ketiga adalah harga pokok produksi bisa dihitung secara tepat. Perhitungan anggaran akan mempengaruhi biaya lain, seperti biaya overhead dan bahan baku. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang cepat dihitung, maka perusahaan setidaknya bisa mengestimasi besarnya harga jual produk yang tepat, agar tidak terjadinya kerugian. Selanjutnya, yang terakhir adalah dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Dapat diartikan sebagai alat pengawasan karena biaya sudah diperkirakan, perusahaan akan berusaha untuk memenuhi target yang sudah ditentukan sejak awal, sesuai anggaran yang dibuat. Maka setidaknya hal ini dapat meminimalisir adanya risiko, seperti contohnya produk tidak mencapai target yang malah akan merugikan perusahaan tersebut. Anggaran tersebut meliputi beberapa hal, mulai dari perencanaan jumlah waktu yang diperlukan oleh tenaga kerja langsung untuk menyesuaikan barang produksi. Selain itu juga terkait tentang tarif upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung, disesuaikan dengan jenis produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Selain itu perlu diketahui juga soal beberapa komponen dari biaya kerja langsung, yaitu meliputi besarnya jumlah barang yang diproduksi, besarnya tingkat upah rata-rata per jam buruh secara langsung, apa jenis barang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, dan berapa lama waktu produksi barang, atau kuartal. Yang paling sederhana dan sering digunakan untuk perhitungan biaya buruh secara langsung adalah dengan mengalihkan total jam kerja dengan tingkat upah. Tentu sesuai dengan periode yang bersangkutan sehingga menghasilkan rumus DHL, yaitu total jam kerja dikalikan tingkat upah tenaga kerja. Yang harus diingat adalah tidak semua masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Sebut saja gaji dan upah mandor serta satpam. Secara umum, pihak mereka ini tidak ikut dalam proses produksi. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut tentu saja tidak masuk ke dalam komponen ini. Ya, itu tadi sekilas tentang biaya tenaga kerja langsung. Adapun kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.